Hai semuanya, selamat datang lagi di Yogurt Kaspara bersama aku, Neo Kaspara. Di video kali ini aku akan mereview sebuah series yang baru tayang tahun ini, yaitu PLL yang tayang di Viu dan merupakan series originalnya Viu. PLL ini sebenarnya udah ada series originalnya yang versi Amerika dan sekarang dibuat ulang versi Indonesianya gitu. Series ini diperankan oleh aktris-aktris muda Indonesia yang aku yakin kalian tuh pasti tahu deh. Jadi ada Anya Geraldine yang berperan sebagai Hana, terus ada Yuki Kato yang berperan sebagai Alisa, ada Valerie Thomas yang berperan sebagai Sabrina, dan ada dua lagi, aku agak lupa namanya, bentar ya guys, nyontek dulu. Dan ada Cindy Huang sebagai Arya dan Eika Farhana sebagai Emma. Series ini sendiri menceritakan tentang 5 orang sahabat yang udah aku sebutin tadi namanya. Mereka itu merayakan kelulusan SMA di sebuah rumah. Terus mereka ceritanya kayak ketiduran gitu. Terus pas paginya ketika mereka bangun, itu salah satu dari mereka tuh menghilang dengan misterius, yaitu si Alisa yang diperankan oleh Yuki Kato. Nah, Alisa akhirnya menghilang sampai 1 tahun. Dia tuh nggak ketemu-ketemu guys. Akhirnya ketika rumahnya si Alisa ini dibeli oleh orang lain gitu, dan kebetulan Alisa adalah tetangganya Emma, mayatnya Alisa itu ditemukan. Nah, keempat orang ini tuh kayak shock gitu, karena sebelum Alisa ditemukan, mereka berempat itu sering diteror oleh seseorang berinisial A yang sering mengirimkan surat-surat ancaman gitu ke mereka berempat, dan mereka tuh mikirnya itu tuh sebenarnya Alisa, karena yang tahu rahasia mereka itu cuma Alisa gitu, tapi ternyata Alisanya sudah meninggal. Isi dari surat itu tuh kebanyakan adalah rahasia-rahasia dari keempat orang ini yang hanya diketahui oleh Alisa. Nah, di situ tuh diceritakan bahwa Alisa adalah sosok yang sangat misterius karena Alisa itu mengetahui rahasia-rahasia dari keempat sahabatnya, tapi keempat sahabatnya ini sama sekali nggak tahu rahasia tentang Alisa. Series ini juga nyeritain tentang anak-anak muda high class yang kayak sosialita gitu, dengan persahabatannya mereka yang membentuk geng gitu, dan dengan persoalan kehidupan mereka masing-masing. Misalnya Arya yang ternyata ayahnya itu selingkuh dengan mahasiswinya, terus dia juga punya hubungan gelap dengan dosennya. Terus juga ada Hana yang keluarganya itu kayak broken home gitu, dan ibunya tuh selalu kayak digangguin sama seorang polisi yang lumayan kayak agak gangguan gitu loh mentalnya gitu. Ada Emma yang kayak terkekang banget kehidupannya sama ibunya yang kayak melarang dia ini itu, atau mungkin Sabrina yang justru punya hubungan gelap dengan calon suami kakaknya gitu. Pokoknya aneh-aneh dan macem-macem gitu permasalahan pribadi mereka. Dan yang aku suka dari series ini karena ceritanya cukup seru untuk diikutin gitu. Jadi ketika kalian nonton episode 1, kalian pengen lanjut ke episode 2, karena ketika nonton episode 1 kayak aduh penasaran gitu, ini misteri apa sih yang ada di series ini gitu. Lanjut kedua belum terungkap juga tuh misterinya, terus lanjut lagi ke episode 3 kayak gitu. Dan itu justru yang bikin seru karena kita nggak bosen gitu ya. Aku udah nonton dari episode 1 sampai 4 dan menurut aku sangat menarik dan bikin aku pengen ngelanjutin lagi sampai selesai. Selain dari ceritanya yang dibikin selalu menarik dan selalu ada rahasia yang akan diungkapkan di setiap episode, itu juga dari acting pemainnya. Misalnya yang tokoh Arya dengan hubungan kucing-kucingannya dengan dosennya itu kayak wah, actingnya tuh keren gitu loh. Maksudnya ya emang tokoh kayak dia tuh cocok banget punya rahasia atau punya kehidupan yang seperti itu gitu. Juga Sabrina yang diperanin sama Valerie Thomas, aku cukup mengagumi actingnya Valerie Thomas sih, karena
di film lain dia pernah jadi cewek oon gitu dan kayak natural banget oonnya, terus sekarang dia jadi cewek yang kayak pemberani, terus cuek dan blak-blakan. Itu tuh kayak kena banget gitu. Dan yang paling bikin aku penasaran lagi untuk menyelesaikan series ini itu adalah aktingnya Anya Geraldine, karena aktingnya itu cukup bagus loh menurut aku. Padahal di film-film sebelumnya Anya Geraldine tuh selalu dikritik karena akting dia yang kayak dibilang nggak bisa acting, terus mending jadi selebgram aja, nggak usah acting karena actingnya jelek dan lain sebagainya. Tapi kali ini menurut aku acting dia tuh bagus, serius, dan mungkin kalian bakal jadi suka sama actingnya Anya Geraldine kalau nonton ini. Pemeran-pemeran lain pun actingnya juga cukup menarik dan bagus menurut aku. Selain itu, aku juga suka sama sinematografinya. Selama aku nonton episode 1 sampai 4 itu cukup nyaman, terkonsep gitu loh, jadi enak aja untuk dilihat. Terus juga colornya menurut aku menarik, bagus. Intinya kayak nggak usah diraguin lagi lah kalau soal teknis gitu di series ini. Terus kalau yang nggak aku suka, nah ini memasuki hal-hal yang nggak aku suka dari series ini. Yang pertama adalah bahasanya. Mungkin series zaman sekarang Indonesia tuh kebanyakan gitu ya, kalau nyeritain anak muda yang high class sosialita gitu selalu bahasanya itu campur Indonesia Inggris gitu. Dan mungkin memang anak muda Indonesia zaman sekarang itu kayak gitu, apalagi mungkin yang tinggalnya di Jakarta Selatan atau Bali gitu. Dan kebetulan emang series ini itu syutingnya di Bali. Tapi menurut aku kalau misalnya series atau film itu kayak nggak harus plek ketiplek sama perkembangan anak muda zaman sekarang, apalagi yang soal bahasa. Menurut aku sekarang gini deh, kalau misalnya kita nonton drama Korea, kenapa sih kita suka banget sama drama Korea? Itu kan karena budaya Koreanya kan, kayak makanan-makanan khas Korea kayak gitu kita jadi tahu, dan bahasanya kita jadi tahu, ya minimal kita tahu kayak annyeonghaseyo, sarangeo, terus omo kayak gitu-gitu loh, ya kan. Yang bikin kita tertarik tuh justru dari budaya mereka, dan budaya itu kan nggak harus adat istiadat, tapi bisa kayak hal-hal kecil kayak makanan khas daerah itu atau mungkin bahasanya. Nah, aku tuh mikirnya kalau misalnya series Indonesia, apalagi di View kan sekali upload tuh bisa ditonton kayak lebih dari 10 negara loh. Kalau nggak salah View tuh ada di 17 negara. Nanti orang nontonnya jadi kayak apa bedanya sih series Indonesia dengan series Amerika atau series negara lain yang emang bahasa ibunya gitu, itu tuh apa, bahasa nasionalnya itu campur Inggris gitu. Misalnya kayak orang Singapura kayak gitu, atau orang Malaysia yang emang biasa pakai bahasa Inggris kayak gitu sih menurut aku. Kadang kalau nggak tepat pemakaiannya tuh jadi aneh, kayak misalnya waktu Alisa hilang kan temen-temennya tuh nyari ya, mereka kayak manggilin nama Alisa gitu, terus kayak harusnya kan ya Alisa aja, itu tuh jadi kayak Elisa terus Eli gitu, jadinya malah geli gitu loh. Kalau misalnya pronunciation-nya nggak bagus juga malah geli sebenarnya gitu. Terus banyak lah pokoknya yang bahasa Indonesia campur Inggris gitu. Dan menurut aku kenapa series Indonesia itu nggak bisa kayak series Korea yang sampai terkenal kemana-mana dan selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat entah di seluruh penjuru dunia gitu. Karena Indonesia sendiri malah justru seringkali mengadaptasi budaya barat untuk dimasukkan ke filmnya, karena mungkin ngerasanya bakal lebih keren, bakal lebih oke, lebih gaul gitu. Jadinya kalau orang nonton pun Indonesia jadi nggak punya ciri khas tersendiri gitu loh. Sekarang nih kita tahu makanan yang ada di Korea tuh ada tteokbokki, ada jjajangmyeon. Coba deh, orang Korea tahu nggak Indonesia punya cilok adul, punya nasi pecel? Kan enggak, karena di film Indonesia sendiri jarang banget masukin hal-hal kayak gitu. Mungkin mikirnya kayak buat apa dimasukin, toh nggak ngaruh ke cerita kayak gitu. Padahal menurut aku dengan membawa hal-hal sepele kayak gitu yang berbau Indonesia, nggak harus tentang nasionalisme atau tentang Pancasila, tapi hal-hal yang sepele kayak oh orang Indonesia makannya kadang pakai tangan kayak gitu-gitu, justru malah akan membuat orang tertarik dengan Indonesia. Emang sih bener PLL ini itu adaptasi ya, cuman kan harusnya kan ada perubahan yang emang nunjukin kalau
ini tuh ya terjadi di Indonesia gitu ceritanya. Terus pas aku baca di artikel, emang katanya tuh PLL versi Indonesia ini tetap mempertahankan adegan-adegan ikonis di series aslinya gitu. Cuman aku juga nggak tahu adegan-adegan ikonisnya itu tuh yang mana. Tapi ada beberapa adegan yang mengganggu aku, kayak misalnya kayak Arya nih pas pertama kali ketemu sama dosennya itu, kayak mereka tatap-tatapan gitu. Terus tiba-tiba udah ganti scene di pantai ciuman gitu di tempat umum. Ya walaupun sepi, cuman ya emang sih kayak anak muda Indonesia zaman sekarang udah banyak yang begitu ya kan. Tapi kan kalau orang luar yang nonton series ini jadi nggak tahu orang Indonesia itu sebenarnya budayanya itu budaya timur yang hal-hal kayak gitu tuh tabu atau nggak boleh gitu loh. Jadinya nggak ada bedanya Indonesia dengan negara lain, jadi nggak punya ciri khas gitu. Sekarang kayak series Indonesia atau film Indonesia tuh justru kayak ke barat-baratan gitu sih menurut aku, yang aku kurang suka dari series ini. Dan sebenarnya banyak series Indonesia lain juga yang kayak gitu. Selain itu, hal yang aku kurang suka dari series ini tuh kayak beberapa sebab akibatnya tuh kayak kurang masuk akal gitu loh. Misalnya polisi yang menyelidiki kematian Alisa, dia tuh sering banget neror si Hana karena dia suka sama ibunya Hana kan. Terus dia kayak mencurigai Hana dan teman-temannya itu adalah pembunuh Alisa gitu. Tapi kayak aneh aja gitu, dia datang unul-unul sendiri ke kampus si 4 orang ini tanpa bawa surat, mungkin surat perintah atau apa, sendirian gitu. Menurut aku aneh, dan kayaknya kok cara ngomongnya gitu, itu juga kayak berlebihan, kayak bukan polisi gitu loh, aneh aja. Selain itu juga kan si keempat orang ini udah pisah selama setahun gara-gara Alisa hilang itu kan. Tiba-tiba mereka ternyata satu kampus yang sama gitu. Kayak emang harus banget mereka itu satu kampus yang sama gitu. Jadi kayak memaksakan gitu loh. Kebetulan yang dipaksakan seolah-olah tuh kayak gitu. Adegan ketika si dosen pacarnya Arya ini datang ke pemakamannya Alisa, itu tuh kayak, loh, kok si dosen itu datang ke situ? Emang dia tuh kenal sama Alisa, terus emang mereka tuh bener-bener tetanggaan banget gitu sampai dia harus datang ke pemakaman Alisa. Terus dia tuh kenal nggak sih sama Alisa? Jadi kayak bertanya-tanya gitu loh. Ya nggak tahu kalau nanti di akhir episode ternyata ada hubungannya si dosen ini dengan Alisa, aku juga nggak tahu. Tapi si Arya ini anehnya nggak ngerasa aneh pas si dosen itu datang ke pemakamannya Alisa. Dan Alisa pun kan hilangnya pas kelulusan SMA ya kan. Jadi nggak mungkin juga dia udah pernah kuliah di kampus tempat si dosen itu ngajar kayak gitu. Sama aku tuh agak bingung ketika mayat Alisa ini ditemuin, karena seingat aku tuh nggak disebutin mayatnya itu ditemuin dalam keadaan tinggal tulang doang, atau baru membusuk seminggu, atau masih baru mati semalam gitu. Jadi nggak tahu gitu loh. Padahal kan dia ngilangnya udah setahun, dan di situ diceritain rumahnya Alisa itu dibeli sama orang lain, dan pas si orang lain ini beres-beres rumah, dia nemuin mayatnya Alisa gitu. Jadinya bingung gitu, atau mungkin ini tuh strategi gitu ya, nggak diungkap dulu supaya kita penasaran terus, dan nonton videonya, nonton seriesnya ini sampai episode terakhir gitu, baru terungkap semuanya. Kalau menurut aku justru terlalu banyak kebingungan juga bikin kita malas menerusin gak sih? Secara keseluruhan, menurut aku series ini tetap sangat menarik. Apalagi musik-musiknya, backsoundnya, intro dari series ini sendiri aja kayak seru banget gitu loh buat didengerin, buat ditonton gitu. Jadi buat kalian yang sekarang lagi bosen banget nonton drama Korea, ayolah nonton produk lokal ya kan. Karena sekarang series-series lokal itu kayak udah kece-kece badai, meskipun kadang justru budayanya ke barat-baratan gitu, tapi tetap aja lumayan sih buat ditonton. Jadi kalau kalian lagi bingung mau nonton apa, kalian bisa banget nonton series PLL ini, dan episode 1 sampai 4-nya masih gratis. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton 1 sampai 4 episode terus kalian pengen nerusin, itu kalau nggak salah ada kayak
promo-promo gitu loh. Bahkan ada yang sebulan 15.000 kayak yang aku bilang tadi. Lumayan banget kan, nonton sepuasnya cuman bayar 15.000, dan itu dalam waktu sebulan. Kayaknya nggak bakal habis itu series kalian tonton sebulan yang ada di View, karena seriesnya udah banyak banget dan bagus-bagus. Oke, sampai di sini dulu review dari aku. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari review yang mungkin agak nggak jelas ini, dan semoga kalian tambah tertarik untuk nonton series-series produk Indonesia supaya industri perfilman Indonesia dan seriesnya itu semakin maju guys, gitu. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like, terus klik juga subscribe, juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Dan dengan kalian subscribe, artinya kalian telah memberikan dukungan yang sangat berharga untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.